Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna litahdiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbana bil haqqi wa nudu an tilkum jannatu awristum bima kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'uhum bil sani illa yaumiddin. Ya ayuhan nas taqullahu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rajulan katsiran wa nisaan wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wa amma innallaha kana alaikum raqiban. Allahumma alamna ma yanfa'una wa anfa'ana bima alamtana wa zidna ilma wa arfna haqqa wa arzuqna taba'anhu wa arfna batilan wa arzuqna bina biha. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimahullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setan berusaha menggoda kita, menyesatkan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabayyanu hutubi syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsai wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat, berbuat keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah 168 sampai 169. Setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat lainnya. Dalam Ba'da Al-Rafaid 2816, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya engkau menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu syaitan dalam menguasai manusia, dan jalan mencapai tujuannya enggan menundukkan pandangan dan menganggap baik istihsan yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkan hingga berpikiran agar tercapai tujuan. 4 hal ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam poin ke-10 setelah menyebutkan 9 kaidah bermanfaat untuk melindungi hamba dari setan dan menyelamatkan dari gangguannya. Yang poin 4 itu, yang pertama yaitu banyak memandang, karena melalui pandangan tadilah maka akan muncul syahwat yang bergejolak dalam jiwa manusia itu. Makanya dari itu kita harus menundukkan pandangan ketika kita melihat atau ternampak suatu perbuatan atau wanita yang bukan mahramnya yang tidak memakai jilbab. Dalam surah An-Nur sendiri diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Qalu lil mu'minina yaddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman
hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30. Wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dalam hadis disebutkan, zina kedua mata adalah dengan melihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkan supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim 2159. Yang kedua yaitu banyak berbicara. Makanya ada pepatah bilang diam itu emas. Maka di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasma'u. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Nah, di sini hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Ketiga yaitu banyak makan. Dari Al-Miqdam bin Maqbid radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada tempat yang lebih jelek daripada memelihara perut. Keturunan Adam, cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Yang keempat yaitu banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mencakupi kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Adapun bergaul ada beberapa bentuk menurut Ibnu Qayyim dalam Badail Faid. Yang pertama itu bergaul seperti orang membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu bergaul orang yang membutuhkan obat. Yang ketiga itu bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Yang keempat itu bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya itu kita harus bisa memilih teman. Janganlah kita berteman dengan orang-orang yang pemabuk, maka lambat laun kita akan terpengaruh oleh pengaruhnya, bisa ikut-ikutan untuk mabuk-mabukan. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Ba'da al-Faid, siapa yang tersadarkan dengan menjaga diri dari 4 hal yang merusak, yaitu menjaga pandangan, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Padahal 4 ini adalah yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan setan tersebut. Maka ia berharap telah mendapatkan taufik mencegah dirinya dari pintu jahanam dan membuka pintu rahmat. Demikianlah khutbah pertama ini. Aqulu qawli hadzal wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'ir muslimina innahu huwas samiul alim.